Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan dan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung dan tidak akan pernah mampu dihitung oleh siapapun dari makhluk-makhluknya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 18. Surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dari ayat ini kita akan coba gali dua faedah. Coba diperhatikan dari ayat ini, surat An-Nahl ayat 18, kita akan coba gali terlebih dahulu dua faedah sambil dibuka ayatnya. Surat An-Nahl ayat 18. Faedah yang pertama, kalimat ta'uddu artinya kalian menghitung-hitung. Menghitung di sini menggunakan kata ta'uddu adalah menghitung sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat dengan panca indera manusia. Artinya, kalian mampu menghitungnya, sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir. Namun, tidak akan pernah bisa menghitungnya sampai akhir batasannya. Adapun ihsa, kata yang kedua, la tuhsuha. Adapun ihsa artinya kalian tidak akan mampu menghitung sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat dengan panca indera kalian. Sesuatu yang detail, sesuatu yang rinci, sesuatu yang kecil. Nah, maka dari dua kata ini, ta'uddu dan tuhsuha, yang artinya menghitung, namun maknanya berbeda. Yang satu menghitung sesuatu yang zahir, dan yang lainnya menghitung sesuatu yang tidak nampak. Maka ini menjelaskan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kedua-duanya, baik nikmat yang zahir maupun yang batin, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Namun wajib untuk selalu disyukuri. Ini poinnya. Yaitu bukan seberapa banyaknya kita mendapatkan nikmat, tapi seberapa banyaknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Karena setiap nikmat yang disyukuri, dia akan terus bertambah. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Faidah yang kedua dari ayat surat An-Nahl tadi, surat An-Nahl ayat 18,
Faidah kedua, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Redaksi ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebanyak 2 kali. Surat An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34. Diulang, ayat yang berbunyi wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha diulang berapa kali dalam Al-Qur'an? 2 kali. 2 kali, Ustaz. Diulang 2 kali. Di surat apa saja? Ibrahim sama surat Nahl. An-Nahl dan Ibrahim. Surat An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34. 2 menit Ana berikan waktu ya untuk membuka 2 ayat tersebut. 2 menit ya. Nah, silakan. Coba dibuka 2 ayat yang dimaksud tadi. Letaknya ya. Surat An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34. 1 menit lagi. Sepuluh detik lagi ya. Sudah dibuka semua ya. An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34. Coba diperhatikan. Surat An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34. Silahkan dibuka, silahkan dilihat, silahkan dicari perbedaannya di mana. Ada yang bisa menyebutkan? Di kata apa berbedanya? Nikmah. Gimana? Dari kata apa? Nikmahnya itu. Apa yang anti dapatkan perbedaannya? Yang satu pakai tak marbutah, yang satu tak maftuhah. Baik. Yang lain mendapatkan perbedaan yang sama ini? Coba untuk menguatkan yang pertama ya, harus ada penguatnya. Yang lain gimana? Dari kata nikmahnya betul? Surat An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34. Afwan Ustaz, di keseluruhan ayat atau hanya di wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuhanya Ustaz? Ya, di redaksi itu aja ya. Oh, nah berarti sama Ustaz, 6 di nikmat. Nah, berarti cukup 2 orang ya. Jadi redaksi tersebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha itu diulang dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Surat An-Nahl ayat 18 dan surat Ibrahim ayat 34. Nah, perbedaannya itu ada di kata nikmah. Di kata nikmah. Yang satu disebutkan dengan tak maftuhah itu di surat Ibrahim ayat 34 dan satunya disebutkan dengan ta marbutoh di surat An-Nahl ayat 18. Maka apa makna dari perbedaan tulisan tersebut? Sementara tulisan itu ya, merupakan bentuk dari i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Artinya ada hikmahnya, ada faidahnya, ada pelajarannya.
nikmat yang dituliskan dengan tak marbutoh di surat An-Nahl ayat 18 menunjukkan nikmat yang luas, nikmat yang umum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada semua makhluknya. Oleh karenanya, nikmat itu disebutkan di surat An-Nahl, karena kandungan surat An-Nahl itu menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak dan luas. Adapun nikmat dengan tulisan tak maftuhah disebutkan di surat Ibrahim ayat 34 menunjukkan bahwa nikmat tersebut adalah nikmat Allah yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, di antaranya Nabi Ibrahim. Maka apapun nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus, maka semuanya wajib untuk disyukuri. Wajib untuk disyukuri. Lihatlah bagaimana redaksi Al-Quran, redaksi ayat dalam Al-Quran itu memberikan faidah yang luar biasa bagi mereka-mereka yang mau mentadaburinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29, Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Al-Quran yang kami, kata Allah, turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat, penuh dengan kebaikan, agar mereka manusia mentadaburinya, memahaminya, dan agar mereka berpikir. Maka nikmat yang kita miliki saat ini ya, sejatinya adalah nikmat yang khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ilmu, memberikan nikmat ilmu kepada kita semua, yang itu merupakan sebesar-besar nikmat. Bahkan ilmu merupakan sumber kebaikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al ilmu huwa aslul khairi kullihi, bahwa ilmu itu adalah pondasi kebaikan seluruhnya. Dengannya, dengan nikmat ilmu ini, kita bisa mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa meminta terus tambahan ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Maka yang harus diperhatikan dari output hasil dari orang yang berilmu itu, hasil dari orang itu berilmu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat bahwa setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia adalah musibah, sejatinya dia adalah malapetaka, sejatinya dia adalah kerugian. Nah, maka setiap nikmat yang kita rasakan, terlebih nikmat ilmu, maka harus menghasilkan keadaan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semua yang hadir yang merupakan mahasiswa, mahasiswi, peserta BID yang telah mempelajari ilmu di tahun ajaran ini 2024/2, baik di semester 1, 2, 3, dan seterusnya, semoga menjadi manfaat, menjadi berkah, menjadi kebaikan, ya. Dan bukti dari manfaatnya ilmu, berkahnya ilmu adalah dengan mengamalkannya. Oleh karenanya, tema
nasihat yang akan disampaikan pada penutupan kali ini adalah tidak sama nasibnya antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya. Sengaja tema ini diangkat sebagai tadzkir, sebagai pengingat untuk kita semua. Namun sebelumnya, kita akan sama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan untuk senantiasa memperhatikan waktu, memaksimalkan waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak boleh disia-siakan, tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Oleh karenanya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Bahkan semua bagian waktu Allah bersumpah dengannya. Waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu malam, dan seterusnya. Seluruh bagian waktu Allah bersumpah dengannya. Begitu agungnya kedudukan waktu. Adapun ayat yang dimaksud di sini sebagai tadzkir, sebagai pengingat untuk kita semua agar lebih memperhatikan waktu, memaksimalkan waktu adalah surat Ibrahim ayat 5. Surat Ibrahim ayat 5. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur." Dan ingatlah, dan ingatkanlah mereka akan hari-hari Allah yang terus berputar, terus berjalan, terus meninggalkan kita semua. Maka perputaran waktu itu, perjalanan waktu itu adalah ayat-ayat Allah yang telah Allah tetapkan. Oleh karenanya, perputaran waktu itu akan menjadi ayat yang menunjukkan kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang bersyukur. Di mana orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur selalu menjadikan setiap perputaran waktunya, perjalanan waktunya, dengan segala yang terjadi di dalamnya, itu menjadi bermakna, menjadi bernilai, menjadi beruntung. Apa maksud dari menjadi bermakna? Ada yang bisa jawab? Bermanfaat. Ya, apa maksud dari bermanfaat? Coba ulang ya, pelan-pelan. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersyukur, selalu menjadikan setiap perputaran waktunya itu dengan segala yang terjadi di dalamnya itu menjadi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang beruntung. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan segala yang terjadi di saat perputaran waktu itu, maka orang yang bersabar dan orang yang bersyukur itu selalu mendapatkan pahala darinya. Ketika terjadi musibah, dia bersabar. Ketika mendapatkan nikmat kemudahan, dia bersyukur. Maka setiap perputaran waktu, perjalanan waktu yang dia rasakan dengan segala kejadian yang terjadi di dalamnya, maka orang yang bersabar, orang yang bersyukur selalu menjadikan itu semua bermakna. Maksudnya pasti berpahala. Inilah kefakihan seseorang. Menjadikan setiap waktunya itu berpahala.
bukan hanya berpahala, tapi mendulang pahala yang besar. Maka waktu 1 semester, 6 bulan lamanya, 16 KBM-nya, dan seterusnya, itu telah terlewati, telah berlalu, telah meninggalkan kita semua. Maka semua itu ya akan menjadi keberuntungan bagi mereka yang bersabar dalam menjalani setiap rangkaian yang ada, mulai dari mendengarkan pelajarannya, menulis pelajarannya, memahami pelajarannya, mengerjakan latihan-latihannya, mengerjakan ujian-ujiannya, yang semua itu kemudian menghasilkan pemahaman yang harus terus disyukuri, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ingat ya, dan yakinlah, seberapapun kita mendapatkan ilmu dari sebuah majelis, dari sebuah kelas, dari siapapun, maka wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Mudah-mudahan dari kesyukuran itu, pertama, sebagai jalan untuk dipermudah ilmu berikutnya, dan yang kedua, sebagai cara menjaga ilmu yang telah dipahaminya. Itulah pentingnya bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah dia dapat, terlebih ketika dia mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Dan pernah disampaikan bahwa semua kita, semua manusia ya, akan menyesal terhadap apa-apa yang telah berlalu. Orang yang baik akan menyesal, terlebih orang yang tidak baik pun akan lebih menyesal. Orang baik akan menyesal. Kenapa tidak lebih banyak kebaikan yang dia lakukan di waktu yang telah lalu? Orang yang tidak baik akan lebih menyesal. Kenapa tidak ada kebaikan yang dia lakukan? Malah keburukan yang dia lakukan. Nah, maka dari kesadaran itu semua, maka pentingnya tadzkir ya. Pentingnya saling mengingatkan, atau mudahnya pentingnya muhasabah ya, introspeksi diri menjadi lebih baik selagi masih ada kesempatan, selagi masih di dunia. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab yang kita hafal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian ya, sebelum kalian dihisab. Maka semua kita ya, harus senantiasa bermuhasabah, baik dari sisi penuntut ilmunya dan juga dari sisi kami ya sebagai penyelenggara pembelajaran di sini, yang memang sangat-sangat disadari banyaknya kekurangan dan belum maksimal. Namun kami berharap dari yang sedikit ini ada kebaikan, ada manfaat yang didapat, dan ke depan akan lebih dimaksimalkan semuanya biidznillah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, ini mukaddimah ya, seperti biasa. Mukaddimahnya panjang. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan ya dengan tema yang disebutkan tadi. Tidak sama nasibnya antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Di mana tema yang diangkat ya, di sore hari ini itu sejatinya ya memiliki landasan ayat yang sangat sesuai dengannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ya, ayat ke-9. Surat Az-Zumar yang merupakan ayat utama yang harus kita pahami ya, sore hari ini. Surat Az-Zumar ayat 9. Coba dibuka ya ayatnya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan
wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud, dengan berdiri karena takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan, ya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menjadi landasan dari tema kita, ya. Tidak akan sama nasibnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya. Di mana ayat yang sebutkan tadi, surat Az-Zumar ayat 9, kalau kita bagi, maka ada dua bagian. Ada dua bagian, ada dua penggalan, ya. Ada dua penggalan. Penggalan yang pertama dari redaksi Amman huwa qanitun sampai wa yarju rahmata rabbih. Ini penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua dari Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Itu penggalan yang kedua. Nah, jadi ayat ini kalau kita bagi menjadi dua penggalan agar memudahkan, ya. Penggalan pertama menjelaskan tentang dua golongan yang menjalani hidupnya, yaitu hidupnya orang-orang musyrik dan hidupnya orang-orang yang bertauhid. Ini penggalan yang pertama. Penggalan pertama menjelaskan tentang dua golongan yang menjalani kehidupannya. Kehidupan orang-orang musyrik dan kehidupan orang-orang yang bertauhid. Penggalan kedua menjelaskan tentang sebab perbedaan kehidupan mereka. Penggalan kedua menjelaskan tentang sebab perbedaan kehidupan mereka. Bagaimana mereka berbeda dalam menjalani kehidupannya. Kehidupan orang-orang musyrik dengan kehidupan orang-orang bertauhid. Apa sebab perbedaan dari kehidupan mereka berdua? Nah, sebelumnya kalau berbicara hidup, semua yang Allah ciptakan, manusia, jin, hewan, tumbuhan, mereka semua hidup. Artinya kalau hidup hanya sekedar hidup, maka monyet pun hidup. Sebagaimana manusia, kita pun hidup. Namun tidak ada yang ingin di antara kita disamakan dengan monyet. Artinya harus ada perbedaan. Perbedaan di sini yang menunjukkan kualitas diri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup bukan sekedar hidup, tapi bagaimana hidup itu bisa berkualitas, bisa bernilai, bisa berharga, bisa bermakna. Yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Nah, maka orang-orang musyrik hidup dan orang-orang yang bertauhid pun hidup. Namun mereka menjalani kehidupannya dengan berbeda. Di mana orang-orang bertauhid, ya, menjalani hidup mereka dengan senantiasa menghubungkan diri dengan Allah secara langsung. Orang-orang bertauhid, ya, menjalani hidup mereka dengan senantiasa menghubungkan diri dengan Allah secara langsung. Antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang musyrik yang di antara mereka menjalani kehidupannya
dengan menjadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab yang menjadikan perbedaan hidup di antara keduanya adalah ilmu. Adalah ilmu. Nah, maka datanglah penggalan yang kedua yang menjelaskan tentang sebab perbedaan kehidupan mereka berdua. Karena ilmu ya, yang akan membimbing kehidupan seseorang menjadi baik, menjadi benar. Sementara tanpa ilmu, kehidupan seseorang akan menjadi rusak, bahkan lebih rusak daripada hewan. Disinilah tentunya ilmu yang akan menjadi pembeda antara nasib manusia. Nah, maka penggalan kedua, ya, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, itu penggalan yang semua kita harus hafal, ya. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama, ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas, tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Nah, di penggalan ini, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, ini memberikan beberapa isyarat. Pertama, ya. Hakikat dari belajar, dia adalah perubahan. Harus adanya perubahan dalam diri, dalam jiwa, dalam pikiran, dalam akhlak, ya. Adanya perubahan. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya tidak mengamalkan menjadi mengamalkan, yang tadinya tidak hafal menjadi hafal, yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak bisa menyampaikan menjadi bisa menyampaikan. Nah, semua itu adalah perubahan yang dihasilkan dari belajar. Jadi hakikat belajar adalah perubahan. Sementara jika belajar tidak ada perubahan, maka sejatinya dia telah merugi, telah gagal dimanapun dia belajar. Bersama siapapun dia belajar, sebanyak apapun ikut kelas belajar, tapi kalau tidak ada perubahan dari hatinya, jiwanya, pemikirannya, akhlaknya, maka sungguh dia telah gagal. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu khosyatullah. Ilmu itu adalah khosyah kepada Allah. Adanya rasa takut kepada Allah dengan ilmu. Artinya harus ada perubahan. Jika belajar tidak ada perubahan, ya, bertahun-tahun dia belajar, habiskan waktu, tenaga, energi, ya, dan seterusnya, dia telah merugi. Dan jangan pernah bersembunyi di balik alasan untuk menutup aib dirinya, untuk membenarkan kesalahannya, membenarkan kekurangan dirinya. Apa maksudnya? Nah, survei membuktikan di antara tipe, ya, pelajar online, ketika dia melihat ada info kelas ini, kelas itu dibuka, apalagi gratis, dia begitu menggebu-gebu untuk mengikutinya dengan niat A, niat B, sementara dirinya tidak baca tuh secara detail info terkait pembelajarannya. Dia tidak baca secara tuntas bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana kondisi waktunya, kondisi dirinya. Modalnya yang terpenting adalah daftar, ya. Adalah daftar agar kemudian terlihat tanda kutip tersibukkan dengan kelas tersebut. Namun kemudian, ya, bisa dipastikan tipe seperti ini dia akan kewalahan, tidak bisa mengikutinya. Kemudian endingnya dia akan mundur, akan menjadi syuhada, orang yang gugur. Nah, atau dia beralasan, ya,
pembahasan yang disampaikan berat dan seterusnya. Kemudian dia tidak bersabar dan seterusnya. Padahal kuncinya ya dia bersabar. Kalaulah dia bersabar, dia dengarkan, dia catat, dia cari referensi lain untuk mendukung pemahamannya dia, ya, maka itu sebuah kebaikan. Karena referensi sekarang mudah untuk didapat, ya. Tinggal cari di Google, di YouTube, ya, itu bisa apa? Memudahkan untuk apa? Untuk memantapkan pemahaman dari materi yang dia dengar, dia pelajari, itu mudah sebenarnya. Walaqad yasarna fil Qur'ani lidzikri fahal min mudzakir, ya. Artinya apa? Sudah Allah mudahkan segalanya. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Nah, jadi hakikat belajar adalah perubahan. Adalah perubahan. Sekarang tinggal apa? Direfleksi, ya. Nah, apakah sudah berubah atau belum? Nah, kemudian yang kedua, ya, di akhir ayat ini, innama yatadzakkaru ulul albab, itu ada kata yatadzakkaru atau tadzakur. Maka ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia pahami itu harus menjadi tadzakur. Apa itu tadzakur? Tadzakur adalah sesuatu yang bisa mengingatkannya. Sesuatu yang bisa mengingatkannya. Jadi ilmu itu sebagai alarmnya. Sebagaimana alarm itu dipasang, kemudian dibunyikan, ya, untuk membangunkan apa? Dari tidurnya, membangunkan dari mimpi. Maka ilmu itu ya sebagai alarmnya untuk membangunkan dirinya dari kebodohan, untuk membangunkan dirinya dari kelalaian, ya. Mudahnya ilmu itu menjadi moto hidupnya. Bagaimana ilmu itu apa? Mengalir di setiap aliran darahnya, di hembusan nafasnya. Nah, itu harus sampai di titik itu sebagai penuntut ilmu yang sejati, yang hakiki, yang abadi. Nah, maka dengan semua ini, maka akan menjadikan nasib, ya, kehidupan kita semua lebih baik. Sebagaimana yang Allah inginkan, sesuai dengan ikrar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, ya, kebaikan dalam hidupnya, kebaikan dalam nasibnya, maka Allah berikan pemahaman mendalam untuknya tentang agamanya. Nah, maka ini adalah ayat utama yang sudah kita bahas tadi. Semoga akan bisa dipahami. Jadi pelajaran kita di sore hari ini, ya, itu sebagai pengingat, ya, saling mengingatkan, ya, terkait ayat ini, ya, terkait ayat ini. Surat Az-Zumar ayat 9. Kemudian bonusnya ya adalah nasihat yang akan disampaikan di penutupan kali ini, ya, adalah nasihat yang diringkas, ya, dengan kata berilmu. Artinya ada 7 nasihat, ya, yang terangkum dalam akronim kata berilmu yang mengikuti kelas Tadabur, ya, juz 30, ya, itu sudah biasa dengan akronim, ya, agar memudahkan kita semua. Jadi nasihat yang akan disampaikan, ya, nasihat tambahan, ya, di sore hari ini sebagai bekal dan seterusnya, itu adalah berilmu. Ada 7 nasihat. B. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal berarti menyerahkan hasil dari seluruh upaya usaha ketika belajar, ketika murojaah, ya, untuk kemudian lebih paham, kemudian diuji pemahaman tersebut dengan adanya ujian tengah semester, akhir semester. Nah, maka semua itu telah berlalu, upaya itu telah dilakukan. Maka tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah
mengoptimalkan segala upaya, tinggal menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang itu merupakan bukti keimanan seseorang ya. Dalam surat At-Talaq ayat 3 ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Dialah Allah yang mencukupinya. Nah, maka dari sekian upaya, usaha, kesungguhan, ya, bahkan mungkin pembelian kuota internet dan seterusnya, maka semua sudah berlalu. Nah, tinggal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap adanya pahala. Itulah yang membedakan keadaan seorang muslim dengan yang lainnya ya. Wa in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa susah, merasa sakit, merasa berat, maka ingat yang lain pun ya itu merasa berat, merasa susah ya. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Namun yang membedakan antara kalian dengan yang lainnya adalah rasa harap ya. Rasa roja ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah eksplorasi ilmu selama hidup ya. Artinya belajar itu ya, tidak terbatas dengan usia ya, tidak terbatas di jenjang tertentu ya. Namun seorang muslim selagi dia hidup, terlebih selagi dia menyandang keislaman ya, keimanan, maka wajib baginya untuk terus belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu ya. Nah, sesuatu yang dituntut, ditekankan, diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, dan dia tidak terbatas dengan usia ya, dengan jenjang tertentu. Nah, maka jadilah seseorang yang belajar ya sebagai seorang pembelajar dan mengajar. Sebagaimana Rasulullah SAW disebutkan di muqaddimah tadi ya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Untuk senantiasa ditambahkan ilmu. Ditambahkan ilmu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, rendahkan hati. Yang ketiga, rendahkan hati. Sama dengan ya tawadhu. Yang itu merupakan sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu. Tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Semakin dia memiliki ilmu, ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad tadi, al ilmu khosyatullah. Semakin dia berilmu, semakin dia khosyah. Dan kata-kata khosyah itu apa? Senantiasa menunduk, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ilmu itu tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah singgah, tidak akan pernah tersimpan di hati yang dimiliki oleh orang-orang yang sombong. Nah, maka harus senantiasa rendah hati yang sama dengan bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Ya sudah. B-E-R. Kemudian yang keempat I istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat sebagaimana disebutkan tadi adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Nah, maka istiqomah dalam mengamalkan ilmu ya itu merupakan tanda kebaikan. Sebagaimana dia istiqomah ya menghadiri berbagai majelis, berbagai kelas dan seterusnya, maka dia pun harus berupaya istiqomah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang itu merupakan hakikat dari
keluarnya seseorang dari kebodohan. Nah, maka kita tahu ya, sebagaimana pernyataan Imam Ibnu Rajab misalnya, bahwa seseorang itu masih disebut sebagai jahil, orang yang bodoh, ya, adalah pertama yang dia tidak tahu apa yang harusnya dia ketahui. Ya. Dia tidak mau tahu, afwan. Dia tidak mau tahu sesuatu yang harus dia ketahui. Yang kedua, ya, dia tidak mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Nah, maka selama orang itu masih ya, memiliki keadaan dua hal tadi, maka dia masih disebut sebagai orang yang bodoh, orang yang jahil. Nah, maka di poin yang kedua tadi ya, disebutkan bahwa seseorang itu masih bersifat jahil adalah ketika dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Nah, maka sebagaimana dia istiqomah dalam belajar, ya, maka dia pun harus istiqomah dalam mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Yang keempat, I. Yang kelima, L, lanjutkan perjalanan belajarnya. Artinya dilanjutkan. Ya. Setelah dia bertadarruj, ya, bertahap dari semester 1, nah maka lanjutkan nanti apa semester 2 dan seterusnya. Ya. Karena perjalanan ilmu tidak berhenti, ya, sampai ajal menjemputnya. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ya, diantaranya adalah dengan ilmu. Sampai kapan? Sampai al-yakin, kematian, ajal, itu menjemputmu. Nah, perjalanan ilmu, dia tidak berhenti sampai ajal menjemput. Harus apa senantiasa mengupgrade dirinya. Ya. Bertadarruj, bertahap. Dan pastikan bahwa ketika dia bertahap, dia maju. Dia maju. Tidak bertahap, ya, namun di tempat. Agar apa? Setelah 10 tahun dan seterusnya, ya, maka apa? Dia bisa keluar dari status tanda kutip ya keawaman dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ya, yang keenam adalah M, ya, manfaatkan ilmu untuk kebaikan. Artinya ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ya harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan ya, untuk orang lain, Ya. Sebagaimana hadis yang kita tahu ya, khairukum man ta'allam al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, nah, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya untuk mendapatkan predikat sebaik-baiknya versi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, betul bukan dengan nilai, betul, tapi dia adalah yang belajar ilmu, dalam hal ini adalah Al-Quran, dan yang mengajarkannya. Nah, artinya ilmu itu tidak berhenti ya untuk dirinya, tapi bagaimana dirinya ya itu kan sebagai wadah. Kita tahu ya bahwa kita semua adalah wadah. Yang mana ketika apa mendapatkan ilmu, maka ilmu itu dituangkan kepada wadah yang lainnya. Dan sebaik-baik yang harus mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki adalah orang terdekat kita, orang tua, ya, pasangan, istri, suami, anak, ya, dan seterusnya. Itulah atas sebaik-baiknya, dan pastikan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu dari apa? Api neraka. Itu yang apa harus dipastikan, bukan yang lainnya. Dan memastikan mereka semua ya, terhindar dari api neraka adalah dengan ilmu. Adalah dengan ilmu. Dan yang terakhir adalah ubahlah hidup dengan kebaikan. Artinya senantiasa apa? Menjadikan setiap langkah itu diiringi dengan ilmu. Sebagaimana disebutkan tadi, innama yatadzakkaru
ulul albab, bahwa ilmu sebagai alarmnya ya, sebagai pengingatnya, sebagai motivasinya. Dengan ilmu ya, bisa mengetahui mana sikap yang benar, mana sikap yang salah, dan seterusnya. Inilah nasihat singkat ya yang bisa disampaikan untuk seluruh yang hadir, terkhusus peserta ya BID di tahun ajaran 2024/2 ini ya. Semoga bermanfaat. Dan yang terakhir ya, untuk senantiasa mendawamkan ya, mendawamkan terus berdoa dengan doa yang sudah kita hafal ya, sebagai pengingat saja untuk terus diamalkan ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'ni wazidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billah min hali ahlina. Ya Allah, ya, berikanlah manfaat terhadap apa yang telah aku pelajari, yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ya. Dan ajarkanlah aku ilmu, sesuatu yang bermanfaat. Dan rizkikanlah ilmu, tambahkanlah ilmu. Dan seterusnya. Artinya senantiasa berdoa ya, dengan doa-doa yang memang menjadi iringan ya dalam setiap langkah dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu, menambah ilmu, menjaga ilmu, dan mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu, cukup dari Ana yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah di tahun ajaran berikutnya bisa lebih maksimal, baik dari yang hadir maupun dari kita sebagai penyelenggara. Dan semua itu jelas membutuhkan taufik, ya, pertolongan, kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu, kita cukupkan sampai di sini. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.